Halo semuanya, film High and Low dan Crow Zero sama-sama memiliki para petarung-petarung unik dan kuat pastinya. Hingga akhirnya kedua film ini sekarang sudah menjadi satu universe atau cerita yang sama. Khususnya di live actionnya yang dibuka oleh film High and Low Duos. Dari sekian banyak karakter yang ada satu jenis karakter favorit dan menarik perhatian banyak penonton, yaitu petarung ekspresif yang sangat meledak-ledak ekspresinya ketika bertarung, yang membuat para penonton ikutan semangat ketika menontonnya bertarung. Berikut adalah beberapa karakter petarung ekspresif terfavorit. Sebelumnya buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya. Yang pertama, Yoshiki Murayama. Murayama adalah pemimpin SMA Oya paruh waktu. Dia melawan semua orang di sekolah untuk menjadi pemimpin Oyako. Karena kekuatannya, dia mampu menjadikan SMA Oya sebagai pemegang wilayah distrik O di SWORD. Sebagai pemimpin SMA Oya dan salah satu pemimpin SWORD, dia adalah yang terkuat di SMA Oya sejak dia mendaftar di sana sampai dia keluar. Dia dikenal karena daya tahannya yang luar biasa, seperti yang ditunjukkan saat dia menahan 100 pukulan dan kemudian mengalahkan semua lawannya. Murayama tidak hanya kuat, tetapi juga terkadang menunjukkan ekspresi yang meledak-ledak ketika bertarung, membuatnya terlihat sangat menikmati di setiap pertarungannya. Murayama suka menggunakan gerakan tipuan dan terus-menerus melakukannya untuk menipu lawan dan menciptakan celah baginya untuk mendaratkan pukulan yang kuat. Dia adalah petarung yang cepat seperti yang ditunjukkan saat dia melawan Todoroki, yang juga merupakan petarung yang bergerak dengan cepat. Karena terus-menerus bertarung bersama dengan SWORD, melawan Kuryu dan mafia asing, Murayama menjadi lebih kuat dan lebih baik dalam bertarung daripada sebelumnya. Peningkatannya terlihat saat Todoroki melawannya di pertandingan ulang. Dibandingkan dengan pertarungan pertama mereka, ketika keduanya hampir imbang, Murayama hampir tidak berusaha keras dan terlihat lebih bersenang-senang ketika melawan Todoroki di pertandingan keduanya. Todoroki yang bekerja keras sejak kekalahannya di tangan Murayama masih belum bisa mengalahkannya. Yang membuat Murayama sulit dijatuhkan adalah karena durabilitasnya. Tidak peduli berapa kali dia dipukul, dia akan tetap berdiri kembali seperti zombie. Sejauh ini Murayama baru kalah satu kali oleh Cobra dengan teknik kuncian. Murayama dulunya kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, dan selalu ingin berkelahi. Dia melanjutkan sifat ini bahkan setelah menjadi pemimpin Oya. Namun, dia mulai berubah saat kekalahan dari Cobra. Setelah pertarungan mereka, Murayama menyadari banyak hal dan menjadi lebih dewasa. Dia mulai mengerti apa itu pemimpin. Menarik melihat perkembangan karakter Murayama dari yang masih kekanak-kanakan hingga menjadi sangat kuat dan dewasa. Binzo. Kozo Miyauchi, juga dikenal sebagai Binzo, adalah siswa tahun ketiga di Suzuran dan merupakan anggota fraksi Law di High and Low Duos Cross. Dia dijuluki Zombie of Suzuran. Binzo dikatakan sebagai lawan yang sangat berbahaya karena dia tidak pernah tumbang. Karena itulah dia mendapatkan julukan Zombie of Suzuran. Tidak peduli berapa kali dia dihajar, dia selalu bangkit kembali seperti zombie. Dia dikenal luas karena ketangguhan dan kekacauan yang disebabkan ketika bertarung dengan mengeluarkan ekspresi kegirangan dan aneh. Ketangguhan Binzo sangat menambah daya tempur Suzuran, khususnya fraksi Law. Menurut Sawamura dari Hosen, Binzo merupakan orang nomor 2 di Suzuran dalam hal ketangguhan bertarung di bawah Law. Binzo tidak memiliki gaya bertarung khusus. Dia sering menggunakan pukulan dan tendangan acak saat bertarung, tetapi setiap pukulan dan tendangannya cukup kuat untuk menjatuhkan seseorang atau sekelompok orang. Dia tidak menangkis atau menahan serangannya dan hanya menerima pukulan dari lawannya secara langsung, menunjukkan betapa dia sangat tangguh. Ketika dia diserang dengan serangan kuat yang membuatnya pingsan, dia selalu berhasil bangkit kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu juga yang membuatnya menjadi jauh lebih ganas dan tak kenal lelah karena dia bahkan bisa mencekik lawannya setelah itu dengan ekspresi sangarnya.
Fujio menyebutkan serangan terkuatnya pun tidak cukup untuk menumbangkan Binzo, menunjukkan bahwa Binzo jelas merupakan tantangan besar bagi Fujio. Sejauh ini, kita baru melihat pertarungan Binzo yang relatif sedikit, karena di film Hakaino Duos Cross, scene suzuran memang masih sedikit. Menarik melihat aksi zombie suzuran ini di film-film berikutnya. Tamao Serizawa. Serizawa yang memiliki julukan King of Beasts adalah pemimpin fraksi Serizawa Army dan salah satu siswa terkuat di suzuran era Crow Zero. Serizawa ditakuti sebagai binatang buas dalam perkelahian. Satu-satunya yang membuatnya khawatir adalah siswa kelas 2 saat itu, yaitu Rindaman, pria legendaris yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Hingga akhirnya Takia Genji dipindahkan ke suzuran dan kemudian pertempuran antara keduanya pun dimulai. Teman dekat Serizawa adalah Tokio Totsukawa. Mereka telah membuat onar di suzuran bersama sejak tahun pertama mereka. Serizawa memiliki gaya bertarung khas jalanan yang dikenal sangat tangguh dan kuat, sehingga ketika melawan Ryo Urushibara yang menggunakan teknik bela diri, seolah nggak mempan ketika diserang olehnya. Dia terlihat tidak merasa kesakitan ketika bertarung, bahkan ketika dia menabrak mobil saat naik motor dan darah mengalir di kepalanya, dia terlihat biasa saja. Serizawa selalu semangat dan sangat menikmati di setiap pertarungannya, dengan ekspresi sangar khas Serizawa. Kekuatannya dikenal oleh penjahat dan yakuza, dan sangat dihormati oleh pemimpin Hosen, Arumi Taiga. Dia mengalahkan Mikami Brothers, Shun Izaki, dan telah mengalahkan Takahashi Makise berkali-kali. Dia berada di jalur kemenangan untuk menaklukkan suzuran, tetapi dikalahkan oleh Genji di pertarungan terakhir antar fraksi mereka. Serizawa salah satu karakter ikonik di film Crow Zero. Penonton dibuat exciting melihatnya bertarung, khususnya ketika dia mengeluarkan ekspresi mengintimidasi dan liarnya. Oke, jadi itu dia 3 karakter favorit yang sangat ekspresif ketika bertarung. Dari ketiga orang ini, sama-sama memiliki karakteristik yang mirip, yaitu memiliki ketangguhan dan durabilitas yang tinggi, sehingga tidak mudah ditumbangkan dan sangat semangat dalam bertarung. Oke, jadi itu dulu buat video kali ini. Menurut kalian, karakter ekspresif mana yang paling favorit? Atau kalian bisa tambahkan karakter lain di kolom komentar. Oke, jadi itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.